Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan salah satu ini. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tapi maaf ya, hari ini Bu Safira agak sakit, jadi suaranya nggak bisa keras-keras. Sebelum kita menginjak ke materi kita pada hari ini, Bu Safira mau tanya, apakah kalian hari ini bahagia? Kalau bahagia, acungkan jempol satu. Kalau tidak bahagia, acungkan gini. Oke? Apakah kalian bahagia? Oke. Kenapa kok bahagia, Petra? Karena saya dapat uang saku banyak Bu. Kalau dia, Karena saya kemarin dapat nilai ulangan yang bagus Bu. alhamdulillah. Kalau aku, Tapi saya nggak cewek kelas belah dulu. waduh, Diterima. nggak boleh ya, masih kecil ya, masih bocil SMP. Kalau Ningsi, Kalau saya bisa bangun tepat waktu Bu hari ini Bu, biasanya tidak Bu. sip, berarti bisa manajemen diri ya, biar nggak terlambat ke sekolah. Nah, kemarin kita belajar tentang teks tanggapan, ya kan? Kalian berarti udah tahu apa sih bedanya teks fiksi dan non fiksi. Kalau teks fiksi itu apa sih, teman-teman? Hayalan Bu. Iya, salah hayalan ya, tidak nyata. Contohnya ada cerpen, ada dongeng, komik, dan lain-lain. Kalau non fiksi, nyata atau tidak nyata? Nyata. Nyata atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Contohnya buku paket yang kalian pegang sekarang itu contoh dari buku fiksi. Nah, udah tahu ya. Ya Jadi Bu. kita bisa melanjutkan tentang teks tanggapan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menyusun kerangka berdasarkan struktur teks tanggapan. Yang kedua, peserta didik menggunakan kerangka menjadi teks tanggapan yang utuh. Jadi hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menyusun kerangka berdasarkan struktur teks tanggapan, dan yang kedua, peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks tanggapan yang utuh. Jadi hari ini kita belajar menanggapi sebuah teks. Kalau kalian misal melihat ada sebuah lukisan, terus kalian mau menanggapi lukisan itu, biasanya kalian bilang apa? Lukisan itu Kalau lukisan itu sesuai dengan hati saya pasti akan bilang lukisan itu sangat bagus. iya, lukisan itu bagus. Atau nanti kamu menjelaskan lagi kenapa sih menurut kamu lukisan ini bagus, mungkin dari segi warnanya atau segi apanya gitu. Nah, sama kayak teks tanggapan, tapi kalau di teks tanggapan ini nanti kita lebih ke cerita-cerita. Makanya tadi Bu Safira bilang di awal ada teks non fiksi sama fiksi. Jadi nanti kalian akan menanggapi cerita fiksi dan fiksi. Teks tanggapan ini memiliki tujuan tertentu dalam penyusunannya. Teks tanggapan berfungsi untuk memberikan penilaian dan merevisi suatu karya seni, pendapat, dan sebagainya. Nah, untuk struktur teks tanggapan ini ada 3. Ada yang tahu apa aja? Konteks, deskripsi, dan penilaian Bu. Konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, untuk pengertiannya bisa kalian baca sendiri ya di depan. Nah, kalau konteks berisi tentang pengenalan buku, kalau deskripsi berisi tentang penjelasan yang lebih detail tentang isi buku, kalau penilaian pribadi membaca terhadap buku tersebut. Nah, lalu rancangan teks tanggapan, kalau kalian nggak kelihatan nanti bisa dilihat di buku paketnya, di situ sudah ada. Nah, ini nanti yang
buku, judul bukunya apa, penulisnya siapa, ilustrator dan lain sebagainya, seperti itu. Nah di sini Bu Safira juga memberi contoh ya, ada bukunya Pramoedya Antoto, judulnya Bumi Manusia, penulisnya Pramoedya, ilustratornya kebetulan tidak ada. Terus penerbitnya Jakarta, Lentera di Bantara, tahun terbitnya 2006, jumlah halaman 538, ukuran bukunya 21. Untuk pembukaannya gitu, gambaran secara umum. Aku menyukai buku ini karena setiap peristiwa ditulis selaras dan penuh arti pada tiap bab pun diceritakan dengan membanggakan yang gamblang, meskipun sekali terjadi perubahan point of view dan atau sudut pandang orang pertamanya, seperti dari Nike ke Anggris kemudian ujung Nyai Amoroso. Jadi nanti di dalam teks, struktur teks yang utuh, nanti kalian juga bisa menambahkan tokoh-tokohnya yang ada di dalam buku cerita itu siapa saja, seperti itu. Nah, supaya kalian juga tidak bingung dengan apa yang Safira sampaikan, ini Safira memberikan kalian cerita. Kelawak satu ini ya? Iya Bu. Kelawak dua ini. Nah, di sini. Tapi sebelum itu, Safira juga ada tayangan YouTube yang bisa kalian lihat. Nanti bisa kalian bandingkan ya. Kalian mau menganalisis dari tayangan video ini atau dari teks yang sudah Bu Safira berikan kepada kalian. Nah, bisa ditonton. Sekarang silakan dikerjakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelas 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan teks tanggapan berita non-fiksi. Yang akan jawabannya akan dijelaskan sama teman saya Rizky. Terima kasih. Di sini saya akan
menjelaskan, yaitu yang pertama konteks keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki pesawat khusus kepresidenan sudah lama ada. Sekarang keinginan pemerintah tersebut sudah direalisasikan. Kemudian yang kedua, deskripsi. Meskipun tidak semewah Air Force One, pesawat tersebut tetap merupakan pesawat baru dengan perlengkapan baru yang modern. Kemudian yang ketiga, penilaian. Pembelian pesawat presiden sangat relevan dengan kebutuhan mobilitas, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas kegiatan presiden yang sangat padat. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada kelompok 2 yang ingin ditanyakan. Apakah kelompok 2 sudah setuju? Setuju, Bu. Baik, kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan. Baik, kelompok 2 sekarang silakan maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'adatul Abadiah dan rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan terlebih dahulu oleh rekan saya, Febra. Dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama yaitu pembuka. Buku rancangan teks tanggapan oleh Harsoyo merupakan buku yang membahas tentang cara membuat teks tanggapan atau resensi. Kemudian analisis. Aku menyukai buku ini karena buku ini memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam membuat teks tanggapan atau resensi. Kemudian selanjutnya evaluasi. Menurutku buku ini cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami cara membuat teks tanggapan yang baik dan efektif, terutama bagi para pelajar atau siapa saja yang ingin menulis resensi untuk buku atau karya lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah setuju? Setuju. Sudah setuju, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Nah, berarti tadi jawabannya juga sudah benar. Berarti kalian sudah memahami tentang struktur teks tanggapan dan bagaimana cara membuat teks tanggapan yang utuh. Jadi tidak dimaksud menghakimi buku itu. Jadi kalian memang ada alasannya, begitu ya. Ya, Tadi untuk struktur dari teks tanggapan ada 3, apa saja? Konteks, deskripsi, penilaian. Kalau struktur teks tanggapan yang utuh tadi untuk menilai sebuah karya. Jadi kalian bisa nilai sisi baiknya atau apa hal-hal positif dari buku tersebut, atau sebaliknya apa yang aku kurang suka karena buku ini begini. Nah, kalau sudah paham dengan materi hari ini, berarti kita cukupkan. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi baru tentang surat dinas dan surat pribadi. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri.